apa yang Allah tetapkan, ya. Kita ridho dan ikhlas atas apa yang Allah tetapkan, ya. Lalu setelah itu kita berusaha, ya. Jadi dalam ilmu psikologi, ya, ini juga ada ilmu-ilmu tentang ini, ya, bagaimana seorang akan mudah untuk bisa move on, ya. Seseorang bisa untuk lebih kreatif dan inovatif. Maka tanda utamanya atau step paling utamanya adalah dia ikhlaskan dulu segala keadaan yang dia terima. Dia relakan dulu, ya. Ini yang Allah tetapkan bagi saya terima dengan sepenuh hati, ya. Maka dengan ini saya ikhlas. Nah, setelah ikhlas itulah kemudian yakinlah bahwasanya setelah itu Allah akan beri pertolongan, ya. Tapi syarat-syarat berikutnya harus dikerjakan. Makanya dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dulu, ikhlaskan dulu, baru setelah itu action. Ya, dekatkan diri kepada Allah, optimalkan usaha. Ya. Baik. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukalliman nasa insiya. Jadi kata-kata saum itu dalam Al-Qur'an bukan cuma menahan dalam arti menahan lapar dan dahaga seperti ritual puasa yang kita lakukan. Jadi secara bahasa atau etimologi, kata-kata saum itu secara umum adalah menahan. Nah, dalam ayat ini di surat Maryam ayat 26, sesungguhnya aku telah bernazar puasa, tapi puasanya di sini bukan puasa menahan lapar, tapi puasa lan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Ya, jadi kalau ada orang ingin menahan diri untuk tidak bicara, namanya saum juga. Tapi bukan berarti itu adalah saum dalam arti ibadah puasa. Ya, tapi secara bahasa itu sama. Baik, dalilnya banyak sekali, kalian bisa baca nanti ya, dan ini setiap kali masuk bulan suci Ramadan pasti para ustadz, para mubalik, ustazah ini pasti menyampaikan ini. Jadi saya tidak akan masuk ke sini terlalu jauh ya. Nanti kalian bisa baca bagaimana puasa itu yang pertama bukan cuma untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana Al-Baqarah ayat 183, tapi juga diwajibkan oleh umat-umat sebelumnya. Itu artinya ritual puasa itu adalah ibadah yang sangat urgent. Umat-umat sebelumnya pun puasa, tapi bagaimana mereka berpuasa, wallahu ta'ala alam. Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah apa yang Allah jelaskan saja dalam Quran dan hadis yang kita bisa pahami. Tapi yang tidak tertera di situ ya kita tidak tahu. Intinya dalam ayat ini, dulu mereka pun puasa. Ada namanya puasa Asyura. Ya, itu sejak zamannya nabi-nabi sebelumnya. Ya, tapi puasa bulan Ramadan adalah khusus bagi puasanya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga puasa itu salah satu rukun tiangnya ya dalam Islam. Artinya satu negara syiar keislaman itu 5 tiang ini harus ada. Ya, baru dikatakan seorang muslim bisa menjalankan ibadahnya sebagai muslim dengan baik. Alhamdulillah di Indonesia 5 tiang ini semuanya terpenuhi. Sholat ada masjid, Anda boleh azan, dan Anda boleh iqamat, didengarkan oleh banyak orang. Puasa Anda dihormati, dihargai. Zakat Anda dikelolai oleh negara dan oleh lembaga-lembaga. Haji dikelola oleh negara dan lembaga-lembaga swasta. Ya. Jadi kalau di negara, di situ mereka menghargai 5 pilar Islam, itu adalah negara yang layak untuk dipertahankan dan layak untuk ditinggali. Baik, ini keutamaannya ini juga sudah sering dibahas oleh para asatidz ketika bulan Ramadan ya, tapi ingat ya, maghfirah, jaminan ampunan itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa? Yang pertama imanan. Apa artinya imanan? Imanan itu artinya Anda menjalankan puasa itu bukan ikut-ikutan, artinya berdasarkan kesadaran, keimanan yang ada dalam diri bahwa Allah perintahkan ini. Bukti keimanan adalah aplikasi. Maka saya mengaplikasikan perintah Allah karena saya punya iman kepada Allah. Nah, itulah yang namanya imanan. Wahtisaban, ya, kerelaan dan keridhaan yang penuh dengan keikhlasan. Artinya tidak mengharapkan kecuali kepada Allah. Ya. Jadi lagi-lagi puasanya yang akan maghfur, yang akan menjadi jaminan orang diampuni, adalah puasanya orang-orang yang mereka berpuasa atas dasar keimanan, kesadaran penuh. Ya. Kalau ikut-ikutan, itu puasanya orang yang lagi belajar, adik-adik kita yang masih SD, anak-anak kita ya, mereka puasanya bukan berdasarkan keimanan, karena mereka belum paham apa itu iman. Ya. Yang mereka yakini bapak ibunya puasa, kakak-kakaknya puasa, ya saya harus ikutan puasa. Nah,
Bahayanya kalau udah umur seumur kita, apalagi umur mahasiswa, puasanya masih keyakinannya begitu. Ya. Karena orang puasa, saya ikut puasa. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini lebih senang menghabiskan Ramadan dengan hal-hal yang sifatnya entertain. Ya. Setiap hari bukber, mencari bukber di mana-mana. Kenapa? Karena yang dicari adalah kebahagiaan dalam berpuasa. Nah, ini yang harus kita luruskan. Dan lain sebagainya. Nah, ada juga kata-kata nih, setan-setan dibelenggu. Ini benar dibelenggu apa tidak? Ada banyak versi penjelasan ulama tentang hadis ini. Ya, ada yang mengatakan benar dibelenggu. Ya, ada yang mengatakan yang dibelenggu hanya iblisnya saja atau dengkot-dengkotnya saja. Sedangkan yang lainnya tetap berkeliaran. Ada yang mengatakan ini adalah sebuah kiasan, yang artinya sebenarnya setan tidak dibelenggu. Tapi karena saking mulianya bulan Ramadan, ya, jadi umat manusia sampai tidak terfikir untuk melaksanakan maksiat, ya, karena sibuk dengan ketaatan. Ya, kita bisa ambil dua pendapat ini ya. Bisa kita ambil secara lafaz, secara tekstual bahwasannya benar dibelenggu, bisa juga kita ambil secara kontekstual atau takwil, penafsiran daripada hadis ini yang mengatakan bahwa tidak benar-benar dibelenggu, tetapi memang karena ketaatan itu akan mudah dilaksanakan di Ramadan sehingga seakan-akan setan itu terbelenggu. Baik, ada jaminan juga masuk surga, ya, tapi lagi-lagi itu butuh prasyarat, ya. Tapi ada juga hal yang membuat orang harus menyesal. Apa itu? Roghima anfu, ya, kata Rasulullah SAW, celakalah seorang hamba. Yang apa? Yang sudah hidup, yang hidupnya masih hidup ketika Ramadan datang, dia hidup, tetapi setelah selesai bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Artinya tujuan dari berpuasa, ketaatan yang esensial dalam puasa tidak dilakukan, sehingga puasanya hanya sekedar formalitas belaka. Nah, sekarang tahapnya kalian untuk berpikir, merenungi, ya, secara logis dan juga secara keimanan, kenapa saya harus berpuasa, ya, dan apakah saya berhasil untuk sampai kepada tahapan orang yang berpuasa tatakun, sehingga ujung dari puasa itu menjadikan orang bertakwa kepada Allah. Baik, hikmahnya bisa dibaca sendiri ya. Jadi pribadi yang pandai bersyukur, ya, jalan menuju ketakwaan, mengubah kebiasaan buruk dan mampu untuk mengendalikan syahwat, dan juga membangkitkan rasa peduli dan kasih sayang kepada golongan yang kurang beruntung. Baik, ini puasa-puasa yang masyru', ya. Ada puasa yang wajib, ada sebab waktu yaitu Ramadan, artinya kalau sudah masuk waktu Ramadan ya wajib puasa. Tapi ada juga puasa itu wajib bukan karena sebab waktu, tapi karena sebab perbuatan. Contohnya apa? Qadha Ramadan. Ya, itu kan nggak mengenal waktu. Pokoknya kalau dia haid, ya pasti yang perempuan haid nih di bulan Ramadan, atau ada yang batal, ya, maka dia harus mengqadha. Tapi mengqadha itu bukan karena waktunya. Ya, Anda bisa qadha di bulan ini, Anda bisa qadha bulan depan, pokoknya sebelum sampai kepada Ramadan tahun berikutnya. Ya. Yang kedua nazar. Ya, nazar itu apa? Ya, tadi kalau Anda punya janji, misalkan kalau IPK saya bagus 3,78, misalkan ya, saya nazar akan puasa Senin Kamis. Maka meskipun puasanya sunnah, karena dia nazar, maka jatuhnya dia harus wajib mengerjakan. Yang ketiga kafaroh. Ya, kafaroh itu artinya adalah penebusan dosa. Contohnya bagi orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, melakukan hubungan, suami istri melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka dia harus melakukan kafaroh, yaitu di antara kafarohnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Oke, adapun yang sunnah banyak sekali, ya, silahkan kalian nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian puasa yang makruh dilakukan, mengkhususkan Jumat untuk puasa. Ya, saya ujuk-ujuk hari Jumat mau puasa. Kenapa makruh? Karena Jumat itu hari Aidnya umat Islam, ya, hari besarnya umat Islam. Ya, kalau tidak ada sebab ya lebih baik tidak. Mengkhususkan Sabtu juga, khususkan Ahad dan lain sebagainya. Ya, puasa wisol, ya, puasa wisol itu adalah puasa yang tidak berhenti-henti. Ya, dia pengen puasa terus. Ya. Puasa dahar, ya, puasa selamanya itu juga makruh karena Nabi SAW mengatakan ana asumu wa uftir. Ya, puasanya Nabi itu ya dia puasa dan dia tidak puasa. Ya. Dia juga menikah.
Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah, yang tidak suka atau benci kepada sunnahku, tidak mau ikut, ya bukan bagian daripada umatku. Yang haram kapan? 1 Syawal, Idul Fitri, 10 Zulhijjah pada saat Idul Adha, dan 11, 12, 13 pada saat hari tasyrik. Ini sudah paham kalian ya? Baik, ini yang kemarin sempat ramai ya di masyarakat kita tentang penentuan awal Ramadan. Ya, bagaimana sih sebenarnya penentuan awal Ramadan? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Rasul SAW, kalau kamu mau mulai bulan puasa, maka lihatlah hilal, bulan sabit, tipis ya, sangat tipis, itu sebagai penanda dari awal bulan baru. Ya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan kalian akan berlebaran nanti ketika melihat hilal lagi. Ya, masalahnya melihat hilal ini tidak mudah. Pertama, karena kita ini berada di negara khatulistiwa yang curah hujannya tinggi, sering sekali mendung, ya jadi melihat hilal itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalau di Timur Tengah, negaranya jarang sekali hujan, ya apalagi Padang begitu ya, maka hampir tidak ada yang menghalangi hilal untuk bisa terlihat. Tapi kalau kita agak sulit. Ya. Tapi gimana kalau tidak terlihat bulan sabit itu, bulan sabit di awal bulan baru, maka 2, genapkan 30 hari. Fa in ghamma 'alaikum faqbilul iddah talatin. Bila tidak nampak, genapkan 30 hari, atau fakdurulah, atau dihitung-hitunglah, ada hisapnya begitu ya. Nah, jadi lihat dulu, kalau tidak bisa dilihat baru digenapkan. Ya. Nah, kenapa hilal itu sulit untuk dilihat? Ya, ini dia penjelasannya. Yang pertama, hilal itu bulan sabit muda pertama, tertipis sekali, ya, yang dapat dilihat setelah terjadinya ijtima atau konjungsi, ya, pada arah dekat matahari terbenam yang menjadi acuan permulaan bulan. Nanti kalian bisa baca sendiri, ya. Jadi ini biasanya mulai diamati pada hari ke-29 Sya'ban. Ya, apakah untuk menentukan apakah Sya'bannya 29 hari atau 30 hari. Ya, kalau sudah terlihat hilal maka Sya'bannya 29 hari, besoknya masuk Ramadan. Ijtima atau konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah peristiwa bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama jika diamati dari bumi. Kemudian hilal sulit dilihat juga karena kemunculan bulan sabit bersamaan dengan posisi matahari terbenam, ya, sehingga pancaran bulan itu biasanya kalah karena sangat tipis. Jadi karena sinar bulan itu bersumber dari matahari, ya, yang kita tahu seperti itu, maka karena dia sejajar dengan bumi, ya, dan bersamaan dengan matahari terbenam, sehingga pancarannya itu tidak besar, dan itu juga sulit sekali untuk kita bisa melihat hilal. Nah, ini kenapa suka berbeda di Indonesia? Kalau di negara lain apakah tidak berbeda? Berbeda. Tapi kalau yang punya otoritas sudah menentukan, maka itu harus dijalankan. Ya. Misalkan di negara mana ya, Australia kah, atau di negara Inggris kah, atau di Saudi Arabia, atau di mana negara di dunia ini, apakah mereka juga tidak berbeda pendapat terkait awal dan akhir Ramadan? Berbeda. Tapi yang berbeda hanya pendapatnya. Ya, yang berbeda hanya pendapatnya, tapi pelaksanaannya bersama-sama. Nah, inilah yang mungkin kurang dari masyarakat kita. Ya, jadi kita maunya berbeda pendapat, tapi juga dalam prakteknya kita juga berbeda. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Ya, jadi seharusnya kalau yang pihak yang punya otoritas sudah mengumumkan besok Ramadan, ya seharusnya Muslim dengan latar belakang apapun di Indonesia harus ikut dan patuh. Ya, itu akan sangat baik demi kewibawaan kita sebagai orang umat Islam. Ya, jadi sangat disayangkan. Cuma di Indonesia saya tahu ya, yang masyarakatnya berbeda memulainya, dan perbedaan itu dipertontonkan. Kalau di negara lain berbeda pendapat, ya. Tapi kalau sudah diputuskan oleh pemerintah, ya sudah, semuanya akan ikut meskipun mereka berbeda pendapat. Nah, kenapa berbeda? Ya, karena ya kita sebut saja memang Ormas Muhammadiyah selama ini agak berbeda dengan pemerintah, atau sering berbeda. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu dia mengatakan bahwasannya kalau mata bulan sudah di atas ufuk, meskipun dia tidak sampai dengan 2 derajat, maka dia sudah masuk bulan baru. Ya. Tapi kalau NU dan biasanya pemerintah, ya, mereka harus mensyaratkan bulan itu harus di atas 2 derajat. Ya. Atau bahkan sekarang keputusan terbaru dari Menteri-Menteri Agama se-Asia Tenggara itu di atas 3 derajat. Ya. Jadi kalau sudah di atas ufuk gitu ya,
dia sudah terlihat 2 derajat atau 3 derajat di atas ufuk, maka itu sudah masuk bulan baru. Tapi kalau belum sampai 2 atau 3 derajat di atas ufuk, ya, maka itu tidak menjadi bulan baru atau digenapkan bulannya menjadi 30. Nah, inilah yang jadi perbedaan, akan sulit ketemu. Kenapa? Selain Muhammadiyah mensyaratkan 2 atau 3 derajat, karena biasanya mata bisa melihat ada bulan atau tidak, ya, kalau bulan itu sudah di atas ufuk setinggi 2 atau 3 derajat. Kalau masih di bawah 2 derajat akan sulit sekali untuk melihat. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu menggabungkan 2 pendapat. Pendapat untuk hisab, ya, secara astronomi juga dipakai. Yang kedua, pendapat dengan cara melihat sebagaimana hadis Rasul juga dipakai. Oleh karena itu diambil kesepakatan berapa derajat, ya. Kementerian Agama di seluruh Asia Tenggara mengatakan 3 derajat. Jadi kalau bulan posisinya sudah 3 derajat ke atas di atas ufuk, ya, maka itu baru dikatakan mulai bulan baru. Nah, jadi kenapa awal mula Ramadan kemarin kita ini berbeda? Ya karena bulan itu belum 2 derajat di atas ufuk. Ya. Menurut Muhammadiyah meskipun belum 2 derajat sudah bulan baru. Ya. Pemerintah dan ormas lain tidak sepakat. Tapi kenapa kita berlebaran di hari yang sama? Tidak berbeda karena bulan pada saat akhir Ramadan kemarin di 29 Ramadan itu sudah di atas 3 derajat. Maka otomatis Muhammadiyah pasti lebaran, ya. Dan kita yang mengikuti pemerintah pun pasti berlebaran. Ya. Jadi kita akan berselisih terus nih. Berselisih pendapat terus, tidak akan sama terus puasanya. Kenapa? Selama tadi pendapatnya tidak bisa disatukan. Yang satu tidak harus 3 dan 2 derajat, yang satu harus 3 derajat. Nah, sampai kapanpun kalau bulannya itu masih di bawah 2 derajat, ya pasti puasanya akan berbeda lagi. Nanti di akhir bulan Ramadan, kalau masih di bawah 2 derajat, nanti pasti akan berbeda lagi. Kapan kita akan sama-sama berlebaran dan bermulai puasa? Ya kalau bulannya di atas 3 derajat. Nah, itu. Ya. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya. Penetapan awal Ramadan, ya, berdasarkan metode ru'yah hisab. Ru'yah itu melihat, ya, dari kata ro'ayaro. Hisab astronomi, perhitungan astronomi. Jadi menggunakan 2 metode sekaligus. Nah, pendapat ini yang paling penting. Seluruh umat Islam wajib menaati ketetapan pemerintah RI. Ya, jadi MUI pun menyarankan, ya, memfatwakan, meskipun apa yang diputuskan pemerintah itu tidak sejalan dengan ormas tertentu, tetapi demi keseragaman wibawa umat Islam kita harus sama-sama, ya, kita taati pemerintah, ya, untuk penetapan awal Ramadan. Meskipun Anda oposisi, Anda tidak suka dengan pemerintah misalkan, itu bukan urusan. Urusannya adalah kewibawaan dan keseragaman umat Islam. Seharusnya itu yang dijalankan. Kalau nanti pemerintah berganti, penguasa berganti, ternyata mereka tidak mengikuti metode ini lagi, mereka pakai metode yang meskipun hanya di bawah 2 derajat sudah awal Ramadan, ya semuanya harus ikut. Jadi bukan tentang metode mana yang dipilih, tapi ketaatan kita. Ya. Jadi itu. Bagaimana dengan Kementerian Agama? Mereka mengikuti fatwa MUI, menggunakan 2 metode sekaligus, ru'yah atau melihat, ya, dan juga hisab, dan juga perhitungan astronomi. Ya. Nanti hasil perhitungan astronomi dijadikan sebagai informasi awal yang dikonfirmasi dengan metode penglihatan atau ru'yah di lapangan. Nah, ini kesepakatan Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Islam, Malaysia, Singapura pada 2021 mengubah kriteria ketinggian hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Ya, jadi negara-negara ASEAN yang berada di satu garis khatulistiwa berdekatan, ya, mereka bersepakat, ya, kalau bulan sudah masuk 3 derajat ke atas, ya, maka itu sudah masuk bulan baru. Ya. Itu adalah kesepakatan. Ya, jadi lebih baik kita mengikuti apa yang disepakati, apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlepas Anda setuju atau tidak. Ya, terlepas Anda suka atau tidak. Tapi ini adalah demi keseragaman dan wibawa umat Islam. Ya. Kemudian syaratnya kalian bisa baca sendiri nanti, sudah sering ya kalian baca tentang hal-hal semacam ini. Kemudian rukunnya silahkan kalian baca sendiri, ya. Kemudian niat apakah tiap malam atau sekali saja, ya. Kalau mayoritas ulama mengatakan tiap malam, makanya kenapa setiap selesai sholat witir kalian niat lagi ya nawaitu shaumal ghadin, ya, karena memang
Madzhab Syafi'i khususnya itu mewajibkan niat di tiap malam. Niat itu tidak harus dilafalkan, tapi yang penting dalam hati, besok saya puasa, gitu aja. Ya. Kemudian membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Sengaja makan minum, sengaja muntah, sengaja mengeluarkan mani, ya, batal rukun atau syarat sahnya. Maka itu harus diqodho. Ya. Tapi kalau terjadi hubungan suami istri, maka ada kafaratnya yang tadi saya sampaikan, ya. Membebaskan budak sekarang sudah tidak ada. Maka sekarang hukumannya adalah, atau bagi pengampunannya adalah dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terpotong. Ya. Kemudian kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kondisi makan minum. Bagaimana kalau lupa? Ya. Sebentar. Ya, kondisi makan minum. Kalau lupa bagaimana? Ya, lupa itu dalam arti kita tidak sadar, ya, dengan tidak kesadaran, ya, kita melakukan makan dan minum. Jadi kita lupa bahwasanya kita sedang berpuasa. Maka puasanya tidak batal, tidak usah diqodho, ya. Insya Allah tidak berdosa juga dan tidak ada kafarat. Ya. Kalau salah, artinya dia sengaja makan minum tanpa ada uzur. Dia tahu dia puasa, tapi dia membatalkan, maka puasanya batal, dia harus qodho. Ya. Sengaja uzur, batal qodho. Ya. Tidak dosa, tidak kafarat. Ya. Sengaja karena uzur, ya. Sengaja tanpa uzur, batal, dia harus qodho, dia berdosa, dan dia harus kafarat. Tadi kafarat yang sesuai dengan kesalahannya. Ya. Oke. Kemudian salah ini artinya salah hitung, ya, bukan salah dalam artian dia salah batal. Contohnya dia sudah misalkan sudah niat puasa, ya. Artinya dia sudah tahu dia harus puasa di hari itu, ya. Kemudian karena satu lain hal, ya, dia membatalkan puasa, ya. Maka dia insya Allah tidak berdosa. Kan ada orang yang harus puasa kalau dia sudah melihat hilal. Misalkan ada orang di satu daerah dia lihat hilal, ya. Sedangkan pemerintah mengatakan mereka tidak melihat, ya, karena kesaksian satu orang kan biasanya tidak cukup untuk melihat hilal. Nah, bagi orang yang sudah melihat hilal dia sudah harus puasa. Artinya dia sudah harus wajib puasa karena dia melihat meskipun dia sendirian, ya, maka dia wajib puasa. Nah, tiba-tiba besoknya dia tidak ingin puasa, padahal dia seharusnya sudah puasa. Maka bagi orang ini puasanya dinyatakan batal, dia harus qodho, tapi insya Allah dia tidak berdosa karena ketidaktahuan dia. Oke, next. Tidak membatalkan apa? Ihtilam. Ya, artinya kalau orang di tengah-tengah hari puasa, kemudian dia mimpi basah, keluar mani, ya, maka tidak batal. Celak mata, tetes mata, semprotan asma itu juga tidak membatalkan. Siwak, kumur, memasukkan air ke dalam hidung, dalam wudhu itu juga tidak membatalkan. Mandi, berenang juga tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau berenang sambil minum air. Ya. Kemasukan asap, ya, Anda lagi pengen cari buka, pergi ke tukang sate, asapnya kehirup atau sengaja dihirup, ya, tidak batal. Copot gigi, suntik obat tidak batal, ya, kecuali infus yang memang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk sebagai nutrisi makanan, itu yang tidak boleh. Vaksin juga tidak membatalkan, ya. Mencicipi makanan pun tidak batal selama tidak lewat ke tenggorokan kita. Dalam kondisi junub juga tidak membatalkan. Artinya contohnya kalian bangun tidur ketika ingin sahur ternyata mandi basah, atau bagi suami istri baru melakukan hubungan suami istri, ya. Tiba-tiba sudah selesai sahur, azan, Anda belum mandi besar. Ya tidak masalah, ya, lanjutkan puasanya karena puasanya tidak mensyaratkan Anda harus suci dari hadas besar.
Suci dari hadas besar itu syarat untuk melakukan sholat bagi laki-laki, kecuali perempuan yang haid, ya dia tidak halang untuk melakukan sholat dan puasa. Terlanjur meninggalkan puasa, ya dahulu kau tidak puasa dengan sengaja, pertama taubat kepada Allah. Yang kedua wajib qodok, ya hitung kira-kira berapa kali saya dulu sudah mukallaf, sudah balik tapi tidak puasa. Saya lupa, dikira-kira saja, ya. Kira-kira sudah berapa tahun sampai dengan hari ini, sudah 5 tahun, coba berarti 5 kali misalkan ya 5 kali 30 ya 150, silahkan Anda kodok sekali-sekali begitu ya, sampai habis 150 itu Anda kodok. Yang terakhir adalah perbanyak amal ya, karena perbanyak amal itu akan menutupi dosa dan kesalahan. Baik, siapa saja yang dapat dispensasi untuk tidak puasa ya, faman kana minkum maridon. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang sakitnya memang tidak bisa menyebabkan orang berpuasa. Ya jangan orang kebeler tangannya minta batal puasa, ya. Puasa-puasa dosa sakit-sakit yang tidak menyebabkan orang terhalang dari puasa atau berat untuk melaksanakan puasa ya tidak bisa dia membatalkan puasa. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Ingat ya, dalam perjalanan. Ya, bukan berarti Anda mau jalan, mau mudik lalu sudah niat saya mau batal puasa. Nggak boleh, masih di rumah sudah kenapa nggak puasa? Oh saya mau mudik, oh nggak bisa begitu. Ya. Ala safarin ini artinya Anda dalam perjalanan tiba-tiba tidak kuat, ya silahkan Anda batalkan puasanya. Ya. Bukan berarti Anda mau mudik, Anda makan dulu di rumah. Ya. Itu tidak bisa. Ala safarin itu artinya dalam perjalanan. Ya. Jadi yang pertama adalah orang yang sakit, ya sakit yang bagaimana? Sakit yang kalau dia puasa, memaksakan puasa, sakitnya makin parah, dan juga menyebabkan dia pemulihannya tertunda. Nah, orang yang seperti ini tidak usah puasa, ya. Dia harus mengkodoknya. Ya. Tapi kalau sakitnya adalah sakit yang memang sudah tua sekali begitu ya, sakitnya sakit parah tidak bisa diobati, ya mereka bayar fidyah biasanya. Ya, itu masuk ke dalam kategori orang yang tidak mampu, tua renta, ya dan juga tidak bisa sembuh penyakitnya, maka mereka bayar fidyah. Kalau bepergian, ya hukumnya mubah, ya boleh kalian membatalkan atau tidak membatalkan, ya itu pun harus lebih dari 89 km, ya. Jangan pergi dari sini ke Bogor tuh minta batal puasa, ya. Padahal ya perjalanannya cuma sejam 2 jam, ya. Kemudian kalau hamil dan menyusui itu memang boleh untuk tidak berpuasa, memang ada pendapat yang berbeda-beda, apakah harus qodok saja dengan fidyah, apakah hanya qodok saja ataukah hanya fidyah saja. Memang keadaannya itu berbeda-beda. Ya, ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya dia harus fidyah dan qodok. Ada yang mengatakan qodok saja. Ada yang mengatakan fidyah saja. Ya, nanti kita masuk ke dalam perbedaan pendapat itu. Fidyah itu berapa? Fidyah itu 3/4 liter beras. Ya, kalau seminimal-minimalnya. Kalau kalian ingin semaksimal-maksimal fidyah, maka kalian harus membayar seperti kalian menyantap makanan satu hari. Atau satu porsi lengkap lah ya, boleh satu porsi lengkap. Biasanya orang membayar sekitar 45.000 rupiah. Ya, karena itu sudah porsi lengkap, ada nasinya, ada sayurnya, buahnya. Ya. Berapa banyak? Sebanyak hari yang kita harus berfidyah. Kalau orang sudah tua renta, tidak mungkin puasa, atau sakit yang sudah berat, tidak bisa puasa, ya berapa hari tidak bisa puasa, 30 hari misalkan, ya 30 kali paket fidyah. Ya, apakah 30 kali 0,6 kilo atau kali 3/4 liter, atau 30 kali 45.000. Oke. Jika belum puasa, jika belum qodho puasa hingga bertemu Ramadan selanjutnya, bagaimana? Nah, ya misalkan Anda pengen ada batal puasa di Ramadan kali ini. Anda malas-malasan, tiba-tiba sudah masuk puasa berikutnya, belum Anda qodho. Nah, bagaimana? Kalau memang belum sempat diqodho karena ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu artinya apa? Contohnya dia hamil lagi, ya. Puasa kemarin nggak bisa puasa karena lagi hamil. Sekarang ingin qodho, ternyata menyusui. Selesai menyusui, hamil lagi. Nggak bisa lagi qodho puasa. Nah, karena artinya dia berlanjut itu. Uzurnya, halangannya untuk puasa. Contohnya sekarang ingin puasa, dia dalam masa melahirkan, menyusui anaknya. Ya, menyusui itu berapa lama? Kan lama ya.
Apalagi kalau menyusuinya dalam tanda kutip tadi dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan bayi dan juga si ibu. Tapi kalau sehat-sehat saja ya tidak perlu membatalkan puasa, tetap puasa saja ya. Karena istri saya pun pada saat puasa tetap menyusui dan tetap puasa gitu. Jadi siapa yang menentukan dia harus membatalkan puasa bagi ibu hamil yang menyusui adalah dokter ya yang amanah. Kalau dokter itu mengatakan ibu kalau ibu ini tetap menyusui takutnya bayinya terganggu kesehatannya. Berarti nanti ada konsekuensinya ya. Nah, kalau sudah lewat tahun berikutnya ternyata belum bisa mengqadha tapi karena ada uzur yang sesuai dengan syariat ya, maka cukup bayar qadha saja di tahun berikutnya. Ya, digenapkan dengan tahun yang sekarang. Tapi kalau bukan karena uzur syar'i, maka dia harus mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan dan harus membayar fidyah sekaligus. Ya. Ya. Jadi sebagai bentuk hukuman lebih bagi orang yang sengaja tidak mengqadha, ya, dia harus mengqadha plus bayar fidyah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan cukup qadha sejumlah hari yang tinggalkan tanpa fidyah. Tapi mazhab Hanabilah dan juga Syafi'iyah mengatakan harus qadha dan harus fidyah. Baik, next question. Sudah terdengar azan subuh, bolehkah melanjutkan makanan yang tersisa di tangan? Nah, coba saya mau tanya nih, kita diskusi coba ya. Sudah azan subuh, Allahu Akbar ya. Ternyata makanan masih ada di tangan. Nanggung nih, tinggal sesuap lagi. Pertanyaannya boleh, pilihan jawabannya ya, boleh dimakan, harus dihabiskan agar tidak mubazir, dilarang atau haram untuk memakan karena sudah azan, atau pasrah saja. Ya. Pasrah saja, ya udahlah, karena udah azan ya udah aja, tinggalin gitu ya. Coba siapa yang mau jawab ini? Mana pilihan yang benar kira-kira? Ya, siapa yang mau jawab? Sudah terdengar azan saat subuh, ya. Boleh lanjut makan atau tidak? Ya. Mungkin ada yang mengatakan, "Oh, siap, silakan." Dilarang, Pak. Siapa yang ngomong? Iqbal. Iqbal dilarang. C. Rizal juga C. Ya, ada yang lain? Saya belum sampaikan yang benar yang mana ya. Kalau Prio kira-kira pilih yang mana Prio? Boleh? Yang wajib. C, Pak. Oke. Prio yang C. Cahya Wulan, kamu pilih yang mana? Sama Pak, C. Oke, C juga. Belum ada yang beda ya. Early, pilih yang mana Early? Setahu saya waktu itu pernah dengar boleh, Pak. Boleh, Early A. Nah, ini ada yang beda. Oke, yang lain. Faisal Ramzi, kamu pilih yang mana Faisal? A. Kaila A. Citra A. Oke, banyak yang A ya. Masya Allah. Yang lain. Fauzan, pilih yang mana Zan? A, B, C, D. Nah, Fauzan bingung dia, gara-gara kepala nih. Yang mana Zan? Berarti A ya, Pak. A, berarti ada Fauzan mengatakan boleh. Ya, baik ya. Ya, sekali dengarkan baik-baik. Jadi apa jawabannya? Ketika Anda sedang di meja makan, ya, ada makanan belum habis, ada minuman belum Anda habiskan, tiba-tiba sudah terdengar azan, ya. Maka jawaban yang benar adalah C, dilarang atau haram, ya. Ada dalilnya? Ada dalilnya ya. Bentar, kita stop share dulu. Memang ada sebagian orang yang membaca dalil keliru, ya, sehingga menganggap itu adalah jawabannya, padahal bukan begitu. Ya, coba kita lihat ini dalilnya ya. Oke, sudah azan masih boleh makan atau tidak? Ya. Ada satu hadis diriwayatkan dari Abu Dawud, "Idza sami'a ahadukum nikah walina ilayhi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu min." Ada hadisnya begini ya. Jika kalian atau jika salah seorang di antara kalian mendengar azan,
sedangkan piring ada di tangannya, si makan nih, maka jangan diletakkan sehingga dia habiskan isinya. Jadi habisin dulu. Ya. Tapi hadis ini benar nggak peruntukannya untuk ini? Nah, ternyata kalau kita hanya baca satu hadis, kita bisa keliru memahaminya. Ya. Yang kedua, kalau kita memahami hadis ini secara tekstual, kita juga akan keliru memahaminya. Ya, oleh karena itu, kenapa kita pilih pendapat ulama? Karena ulama sudah mengkomparasi hadis ini dengan hadis yang lainnya, mengumpulkan hadis ini dengan hadis yang lainnya, tahu maksud daripada hadis ini apa. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu ada 2 kali azan subuh. Ya. Yang pertama itu azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, dan yang kedua itu azan yang dikumandangkan oleh Abdullah ibn Umi Maktum. Nah, hadis yang di atas ini maksudnya adalah kalau Bilal azan subuh, yang itu belum masuk waktu subuh, ya, itu belum masuk waktu subuh, ya, yang kita sekarang kenal waktu imsak lah ya begitu. Jadi ada 2 kali azan. Ya. Jadi kalau Bilal azan, kalian dengar Bilal azan, jangan kalian taruh dulu piringnya. Ini belum masuk waktu subuh, lanjutin. Nah, makanya kenapa kita ada sekarang waktu imsak. Untuk apa? Supaya orang tahu ancar-ancar, oh sudah imsak, ya seharusnya makannya selesaikan, gosok gigi, minum yang banyak, siap-siap masuk sholat subuh. Nah, ya. Jadi kebolehan makan minum itu azan yang pertama, azannya Bilal bin Rabah. Kenapa? Ya, karena ini juga diperkuat oleh hadis yang lainnya dan juga oleh ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, dan makan dan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dengan benang hitam. Maksudnya adalah waktu fajar tiba. Artinya waktu sholat subuh. Kalian boleh makan, boleh minum sampai waktu fajar tiba. Kalau waktu subuh tiba dikumandangkan azan, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Ya, maka perhatikan hadis yang di atas ini yang suka dijadikan dalil kalau kita boleh tetap makan, boleh tetap minum saat azan, itu sebenarnya adalah untuk ngasih tahu itu azannya Bilal, azan pertama yang belum waktu subuh, sebelum subuh biasanya Bilal. Ya, jadi 2 kali azan. Ya, azan yang kedua itu adalah azan subuh yang benarnya. Nah kalau kita nggak ada 2 kali azan, kita cuma 1 kali azan. Tapi biasanya kita ada waktu imsak. Ya. Yang kedua hadis Rasulullah SAW, Bilal mengumandangkan azan pada suatu malam. Ya, maka Rasulullah bersabda. Nah ini hadisnya dari Bukhari. Rasulullah bersabda, makan minumlah sekalian sampai Ibn Umi Maktum azan. Ya. Nah, ini penjelasan daripada hadis yang tadi. Makan minum melanjutkan. Kalau yang kalian dengar adalah Bilal yang azan. Karena orang Arab dulu kan paham sekali, bisa membedakan mana suara Bilal, mana suara Ibn Umi Maktum ya ketika azan. Kata Rasulullah, makan minum, terusin makan minumnya kalau Bilal masih azan. Karena itu bukan waktu subuh, itu waktu sebelum subuh. Waktu subuh adalah pada saat Ibn Umi Maktum azan. Ya. Kemudian azan yang dikumandangkan Bilal tidak mencegah kamu dari makan sahur dan juga fajar yang memanjang. Namun yang mencegahmu adalah fajar yang merbak di ufuk. Artinya pada saat benar-benar masuk waktu subuh. Nah, jadi sekarang sudah paham ya. Kalau saat makan dan minum ternyata sudah azan subuh, maka tidak boleh melanjutkan lagi. Ya, selesaikan. Ya. Bagaimana Pak nanti keselak ataupun tersedak, kitanya yang harus preventif ya. Jadi kita harus bangun lebih awal ya, bahkan kalau sudah imsak selesaikan makan dan minum. Ya, jadi kalau kebiasaan saya memang sebaik-baiknya sahur itu adalah yang diakhirkan waktunya, benar ya. Tapi ada namanya waktu imsak. Jadi biasanya kayak kita makan, minum gitu ya. Waktu imsak datang, kita kamar mandi, sikat-sikat gigi dan lain sebagainya ya. Bersih-bersih, wudu, ya kalau masih bisa minum lagi ya. Sampai paling tidak 5 menit sebelum azan sudah selesaikan semuanya, tidak ada lagi makan dan minum. Ya, kadang ada orang was-was. Was-was ini penyakit. Saya takut minumnya kurang, belum minum Pocari Sweat, belum minum susu, belum minum air putih. Ini orang was-was, ya. Padahal kalian sudah merasakan sebanyak apapun kalian minum pada waktu sahur, pasti habis sholat subuh pengen buang air. Banyak buang air. Semakin banyak kalian minum, semakin banyak kalian buang air. Ya. Jadi tidak perlu was-was. Ya. Nggak perlu takut kehausan. Karena semuanya orang yang puasa pasti merasakan haus dan lapar. Nggak harus ada Pocari Sweat juga. Katanya di iklan membantu ion tubuh. Ya nggak juga. Buktinya kita dari dulu puasa, tidak minum Pocari Sweat pun baik-baik aja.
ya. Jadi itu yang terpenting. Ya, bagi kita siapkan waktu benar-benar. Kalau sudah kira-kira mendekati azan 3 menit lagi, kita tidak sempat untuk makan, ya minum saja. Ya, minum saja. Atau makan kurma 3 biji, minum, selesai. Ya. Ya, jangan sampai kita memulai puasa dengan membatalkan puasa. Ya, banyak orang yang salah persepsi dengan hadis tadi karena hanya melihat satu hadis secara tekstual, lalu mereka santai saja sudah azan, belum selesai azannya, yaitu azan yang di mana? Nanti musolah lain baru azan. Oh, sampai makan semuanya selesai, nunggu azan semuanya selesai, ya. Ya, jadi itu ya. Nanti musolah yang lainnya baru azan 2 menit setelahnya. Yang lainnya baru azan, nggak selesai-selesai makannya, ya. Jadi tidak begitu. Jadi kita harus ikuti aturan, ya. Aturannya adalah kalau sudah azan berkumandang selesai. Semua hal yang berkaitan makan diminum itu sudah selesaikan, ya. Jadi itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan supaya puasa ini? Silakan Rizal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Misalnya Pak terkait gosok gigi Pak, kan ada yang bilang sebelum imsak, terus ada yang bilang sebelum jam 8 ya, terus ada juga yang bilang tuh gosok gigi itu batalnya sampai matahari tergelincir gitu. Yang benar tuh gimana Pak ya? Ya, sama-sama. Jadi pasta gigi itu kan dia berasa ya ke dalam mulut. Kalau saya biasanya membiasakan gosok gigi itu tadi pada waktu imsak. Ya. Artinya saya ingin menjaga supaya saya tidak merasakan apapun di waktu puasa. Kenapa? Karena saya takut jatuhnya nanti makruh. Ya, takutnya tertelan, itu bahaya kan. Yang kedua takutnya karena itu ada rasa tidak sengaja kemudian ya tadi tertelan dan lain sebagainya. Maka kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya baiknya gosok gigi itu di waktu pagi sekali. Ya, mengikuti kami di waktu sahur bagus. Artinya apa? Artinya dia menjaga supaya mulut ini terbebas dari mencicipi hal-hal yang berasa. Ya. Yang kedua, kalaupun mau dan terpaksa harus setelah sholat subuh, ya usahakan untuk benar-benar menjaga supaya tidak masuk ke dalam rongga mulut, dan itu sangat dikhawatirkan masuk ya, sangat dikhawatir masuk ya, karena kita puasa itu menjaga supaya lidah kita tidak merasakan sesuatu. Artinya kalaupun kita harus wudhu istinsyak ya, harus wudhu pun kita harus hati-hati, jangan sampai dia ke tenggorokan. Kalau kita wudhu orang yang tidak puasa itu kan harus sampai sedalam mungkin ya. Tapi kalau orang yang tidak wudhu, tidak puasa, ya dia wudhunya kumur-kumurnya hanya di mulut saja. Ya, jadi tidak makruh orang yang kumur-kumur, tidak makruh orang yang wudhu dengan kumur-kumur saat puasa kalau dia bisa menjaga supaya airnya tidak masuk. Ya, yang pertama. Yang kedua, dulu kan bersiwak itu kan tidak ada rasanya. Ya, bersiwak itu tidak ada rasanya. Artinya ya bersiwak itu ya hambar saja. Ya. Kemudian dia tidak sampai ke lidah. Siwak itu biasanya hanya di gigi saja, kemudian dikeluarkan. Ya. Tapi kan kalau pasta gigi itu sekarang dia berasa. Ya, dia pasti berasa, dia manis, berasa segar di lidah kita. Jadi kalau saya menyarankan untuk lebih aman dan lebih afdolnya, silahkan gosok gigi di waktu sahur. Artinya kita menjaga supaya lidah kita tidak merasakan sesuatu yang manis-manis atau pahit-pahit atau asam-asam ya saat kita berpuasa. Itu lebih afdol. Tapi kalau ada kebutuhan, ya tidak masalah. Misalkan dia sakit gigi atau dia sedang perawatan gigi, dia harus gosok gigi dengan pasta tertentu di jam sekian, ya silahkan. Karena itu ada kebutuhan. Asalkan tetap jangan sampai dia menikmati manisnya itu atau sampai tertelan, itu bahaya. Ya. Karena kita bukan puasanya anak kecil lagi. Ya, waktu masih kecil kita pengen gosok gigi hampir 3 kali sehari biar segar mulutnya. Nah, itu anak kecil biasanya begitu. Kenapa sikat gigi mulu? Nggak apa-apa biar segar gitu kan. Padahal diam-diam itu ketelan itu. Nah, air sikat giginya. Nah, kita kan nggak begitu puasa kita. Puasa kita sudah tidak memikirkan kesegaran yang begitu-begitu. Jadi baiknya kita menyikat gigi kita dengan odol itu pada saat imsak, ya, atau sebelum kita melakukan puasa. Ya. Jadi itu Zal ya. Silakan Miftah. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kan di tradisi Jawa itu kan ada yang namanya puasa weton Pak. Itu Puasa weton. Iya Pak, puasa hari lahir. Iya. Saya baru ngeh itu. Oh, Puasa weton ya.
Iya, Jadi Pak. kalau ada orang puasa karena apa namanya, dia hari lahirnya begitu ya. Iya, Pak. Oh, oke. Baik, Baik. terima kasih Miftah. Saya akan pastikan lagi jawabannya ya. Saya akan pastikan lagi jawabannya. Ya, tapi yang pertama tidak ada syariatnya yang kita yakini tadi ya, dari puasa-puasa tadi yang masyru', puasa-puasa sunnah itu nggak ada itu namanya puasa karena hari lahir kita. Ya, jadi tidak ada. Ya. Yang kedua, yang namanya puasa itu diniatkan karena Allah saja, ya, bukan karena kita hari lahir kita. Ya. Bukan karena hari lahir kita. Tapi nanti saya coba pastikan secara detail ya jawabannya. Ya, karena saya sendiri baru paham. Ternyata ada namanya puasa weton, ya, puasa hari lahir. Nanti saya pastikan. Tapi berdasarkan apa yang saya pelajari selama ini, itu tidak ada yang namanya puasa weton atau puasa dengan niat untuk hari lahir begitu ya. Karena semua puasa itu ibadah karena Allah. Puasa Senin Kamis ibadah karena Allah, puasa Nabi Daud juga ibadah karena Allah, apalagi puasa Ramadan semuanya ibadah karena Allah yang memang hari-harinya sudah ditentukan oleh Allah ataupun ada dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Senin Kamis ada hadisnya. Kenapa? Karena memang disitulah diangkat amal perbuatan kita, amal mingguan kita diangkat pada hari Senin dan Kamis kata Rasulullah. Maka saya senang kalau amal diangkat dalam keadaan puasa. Artinya dalam keadaan sebaik-baiknya. Ya. Puasa Ramadan jelas dalilnya. Puasa Nabi Daud pun jelas dalilnya. Ya, ada. Tapi puasa weton ini saya belum tahu. Ya. Dan nanti akan saya coba cari tahu. Nanti saya akan jawab di pertemuan berikutnya ya. Ataupun nanti kalau ada artikel saya akan tautkan artikel itu di layar. Ya. Tapi intinya pertama sependek pengetahuan saya itu saya belum pernah melaksanakan puasa weton dan juga belum pernah keluarga saya siapapun itu ya itu melaksanakan puasa weton, nggak ada. Jadi saya baru tahu nih dari Miftah ini justru kalau ada puasa weton. Itu. Terima kasih Miftah pertanyaannya. Iya, Pak. Makasih juga, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Yang perempuan nih biasanya bagaimana? Mau mengkodok dulu apa puasa Syawal dulu? Mana yang lebih utama? Nah, coba saya tanya nih. Coba siapa ya? Lulu. Lulu kira-kira mau kodok dulu atau mau puasa Syawal dulu? Kode dulu sih, Pak. Kodok dulu. Baik. Coba yang lain siapa? Kaila. Kaila mau kodok dulu apa puasa dulu? Syawal dulu? Kode dulu, Pak. Ya. Jadi bagi yang perempuan yang berhalangan karena pasti kena haid ya di bulan Ramadan, maka mereka kodok diutamakan terlebih dahulu karena kodok itu wajib ya. Tapi insya Allah karena dia mengkodok puasa, dia akan dapat keutamaan juga puasa di bulan Syawal. Tapi jangan didobel niatnya. Niatkan untuk kodok di bulan puasa, insya Allah tetap dapat pahala orang yang berpuasa di bulan Syawal. Ya, jadi begitu. Baik, itu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti pertanyaan Miftahul Huda akan saya jawab di kesempatan berikutnya ya. Kita tutup dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.